Shalom Gloyut. Shalom. Yang di rumah coba lebih semangat. Lagi ya, Shalom Gloyut. Mantap, oke lah udah. Kita siapkan hati kita sore malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita. Sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan buat setiap kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Untuk hari ini kami boleh datang kembali Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah roh Tuhan bersama-sama dengan kami. Urapan Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati setiap kami Tuhan yang ada dalam setiap apapun Tuhan yang kami alami hari-hari ini. Biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami siapkan hati, tubuh kami, roh, jiwa kami Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dikuduskanlah Tuhan, dimanapun kami berada, roh Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap memulai ibadah kami sore malam hari ini. Dikuduskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Wow. Siap untuk memuji Tuhan teman-teman. Amin. Haleluya. Sama-sama yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Come on guys. Yeay. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang di rumah, come on. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. One more time, come on. Sebab Tuhan Dia baik. selama-lamanya. Amin. Sebab
dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Selamanya, amin. Selama-lamanya. Amin. Yeay. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Wow, sama-sama kita saksikan Glow You TV. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Ini setiap kami Tuhan. I can go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle, it's a place where you're promised to be. Can go back to the beginning. I can't control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is a place where you're promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, it's all you are.
will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like a sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. Unless you come, will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? I'm not enough, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? I'm not enough, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Oh, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in, not for a minute, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? I'm not enough, God, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? I'm not enough, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want, 'cause all I want is all you want. Will you meet me here again? Come on! Not for a minute was
I forsaken? The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Thank you, Lord. Yes, we need you. We need you, God. Oh, 'cause you are that we need. 'Cause you are that we need, God. Come, Holy Spirit, fall fresh on us. Fall fresh on us. Whoa. We need you, God. We need you, God. Ralabaya shakaralabaya takaralabaya sharalabaya ralaba. Oralabaya shakaralabaya takaralabaya shididi. Oralabaya takaralabaya ralabaya sharalabaya sharada. Sore malam hari ini Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Ya ralabaya shakaralabaya takaralabaya shididi. Oralabaya shakaralabaya takaralabaya sharada. Ya ralabaya sharalabaya shididi. Oralabaya ralabaya sharada. Oralabaya ralabaya karalabaya she. Oh Jesus, we worship you. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita, nyatakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan mulutku penuh ya Tuhan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan pada hari Minggu ini yang berbahagia kami boleh beribadah online. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat hari ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, itu adalah setiap firman Tuhan, dan juga berkati mereka, teman-teman yang mendengarkan firman ini, biar merema dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, urapi kami ya Bapak, sebab kami siap untuk mendengarkan setiap firman Tuhan yang keluar. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Gloyut. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Andreas Johannes sebagai di Gloyut sebagai HOD 3. Yang HOD 3 yang baru adalah, HOD 3 yang lama adalah brother saya, teman kita juga, Jonathan Gultom, yang kebetulan saat ini sedang dipercaya oleh Bapak Gembala, dipercaya Tuhan untuk merintis sebuah gereja di Samarinda. Kita doakan yang terbaik bagi brother kita, Pastor Jonathan Gultom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Izinkan saya menceritakan tentang sebuah ilustrasi yang menjadi pengalaman pribadi dalam kehidupan saya, yang kebetulan menjadi tema pada minggu ini, yaitu adalah maturity of speech. Atau bisa dibilang kedewasaan dalam berkata atau dalam perkataan. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman pertobatan saya. Pada waktu saya di kuliah di Seminari Bethel, saya bisa dibilang adalah orang atau mahasiswa yang satu-satunya yang tidak pernah pelayanan sama sekali. Karena memang saya saat memasuki sekolah teologi itu, saya bukan berasal dari singer ataupun dari WL ataupun dari gereja. Saya masuk sekolah teologi itu, saya pikir itu adalah bentuk pertobatan saya. Jadi saya tidak merasa ada beban untuk saya melayani Tuhan.
Oleh karena itu, ketika dosen di sana berkata, di sini mahasiswa pelayanannya apa? Saya bingung, sampai dosen itu juga bilang, kok bisa seorang teolog, seorang calon teolog, mahasiswa kependetaan tidak memiliki pelayanan atau tidak terlibat dalam pelayanan gereja. Teman-teman, saya cuma mau bilang, saat itu yang di pikiran saya cuman kerendahan atau apapun yang saya tidak miliki. Saya bilang dalam diri saya, kamu kan gak bisa nyanyi, kamu kan gak bisa main musik, kamu kan gak bisa operate media, atau apapun itu. Jadi saya pikir dalam diri saya, udahlah gak usah lah yang namanya pelayanan, toh saya juga gak bisa ini itu. Saya gak ada talent apa-apa dalam diri saya. Jadi selama 3 tahun dalam perkuliahan saya tidak sama sekali terlibat dalam pelayanan apapun di gereja. Singkat cerita, pada waktu itu saya bilang sama Tuhan, ada kerinduan yang timbul dalam hati saya, sehingga saya bilang, Tuhan, saya tahu saya nggak bisa apa-apa, tapi saya bilang, saya mau pelayanan Tuhan. Apapun itu, saya mau Tuhan, saya rindu melayani Tuhan. Setelah itu, setelah saya doa, selesai itu, beberapa bulan kemudian, saya mendapatkan sebuah mimpi. Tepatnya itu masih saya ingat sampai sekarang, tanggal 20 Desember tahun 2015, ketika itu saya bermimpi sedang berada di sebuah perjalanan yang panjang, dan di sebelah saya itu duduk seorang teman saya, yang juga kita kenal sama-sama, dia adalah Pastor Garen, yang saya tahu beliau sudah memiliki pelayanan yang luar biasa. Dan ketika saya berada dalam perjalanan tersebut, di mimpi saya itu, saya mengikuti beliau. Beliau turun di sebuah terminal, saya juga turun. Yang saya melihat dalam keadaan tubuh saya ini, saya lihat saya bawa tas beliau di dalam mimpi saya itu. Saya lihat koper beliau juga saya bawa. Saya mengikuti dimanapun beliau itu berjalan. Ketika itu saya berada di dalam terminal. Ketika saya bangun saya bingung, maksudnya apa ya? Besok saya berpikir lagi tentang ini, sehingga tanggal 23 Desember, saya memutuskan untuk chat Pastor Garen. Saat itu saya masih memanggil dia Ger. Saya chat dia, Ger, gue kemarin mimpiin lu. Saya ceritakan begini. Akhirnya dia bercanda, dia bilang gini, itu mimpi dari setan apa dari Tuhan? Saya bingung jawabnya kan. Saya kan gak rohani beliau gitu. Hingga akhirnya, singkat cerita, dia tanya ke saya, bro, lo di mana? Lo sibuk gak hari ini? Tanggal 23 Desember ini ternyata beliau ada pelayanan di Cirebon. Saya tidak tahu itu, tiba-tiba dia bilang, lo sibuk gak? Kalau gak sibuk sekarang yuk ke GI. Pakai kemeja rapi. Oke. Ketika saya datang ke GI, ternyata sudah ada tim untuk pelayanan di Cirebon. Singkat cerita saya pergi pelayanan ikut sama beliau, sampai di Cirebon, saya melihat ada dekorasi Natal, saya lihat juga sudah ada praise and worship di sana, bersama dengan teman-teman youth di sana. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini yang saya doakan waktu itu Tuhan. Saya tidak bisa menahan air mata saya menangis. Saya minta ampun sama Tuhan karena selama ini saya meragukan karya Tuhan dalam kehidupan saya. Saya ingat waktu itu saya doa sama Tuhan, Tuhan sebelum tahun ini berakhir, sebelum tahun 2015 ini berakhir, izinkan saya untuk melayani Tuhan. Dan ketika saya masuk di Cirebon itu, ternyata itu adalah pelayanan Natal. Tanggal 23 sebelum tahun 2015 itu berakhir. Saya tidak sanggup, saya tidak lagi banyak berpikir di situ. Saya hanya menangis di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, saya minta ampun. Ternyata ketika saya berpikir saya tidak bisa, saya tidak mampu, maka saya tidak akan sama sekali mendapatkan kesempatan. Tapi ketika saya berpikir,
Tuhan pakai saya, apapun itu, walaupun saya tidak bisa, walaupun saya tidak sanggup, tapi saya beriman, saya berpikir bahwa Tuhan pasti bisa menggunakan saya, memakai saya untuk menjadi alatnya, maka disitulah letak di mana akhirnya sampai saat ini saya bisa ada membagikan cerita itu kepada saudara, kepada teman-teman muda sekalian. Haleluya. Saya mau teman-teman dari cerita ini tujuannya adalah don't let your mind drive. Jangan biarkan pemikiran saudara, jangan biarkan kelemahan saudara itu yang mengatur hidup saudara, yang membatasi kuasa Tuhan. Let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan atas hidup saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk dalam bacaan firman Tuhan pada minggu ini. Tema kita adalah dewasa dalam perkataan yang terambil dari ayat 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-32. Saya bacakan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sebab dia sudah sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepala Daud dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengingkatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar di jalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Haleluya untuk firman Tuhan. Akhir-akhir ini dunia sedang dikuasai dengan atau diperhadapkan dengan raksasa global. Dengan pandemik ini, banyak orang yang akhirnya dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Kontras dengan ayat ini, kita bisa melihat bahwa di situ posisi bangsa Israel, kerajaan Saul kala itu menghadapi raksasa yang disebut Goliat. Kita bisa melihat ayat ini dan membawa ayat ini ke dalam kehidupan kita sekarang. Oleh karena itu saya mau dalam keadaan kita saat ini diperhadapkan dengan raksasa global, yaitu pandemik, saya nggak mau teman-teman muda sekalian melihat ini sebagai raksasa. Saya nggak mau teman-teman ini melihat ini dan berkata, aduh saya takut, saya cemas. Saya mau teman-teman juga sekarang harus dewasa dalam perkataan iman. Jangan lagi mengatakan sesuatu yang, aduh saya cemas, saya takut, ini susah untuk lepas dari pandemi ini. Jangan mengatakan kayak gitu. Amin. So, mungkin banyak teman-teman berkata, bagaimana caranya? Gimana caranya supaya kita tidak berkata perkataan yang sia-sia? Bagaimana caranya supaya kita bisa berkata perkataan iman? Perkataan yang dewasa, maturity of speech kita, bagaimana caranya supaya kita bisa dewasa dalam perkataan. Saya punya 4 poin penting yang saya ambil juga dari ayat bacaan kita tadi, 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Poin yang pertama saya catat adalah,
Kita harus bonding sama Tuhan. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bonding sama Tuhan. Artinya apa? Kalau kita lihat, Daud di usianya yang masih sangat muda, kenapa dia berani melawan Goliat yang begitu raksasa? Bahkan Saul bilang, dia sudah menjadi seorang prajurit sejak masa mudanya. Sedangkan Daud apa? Cuman jagain domba aja hidupnya kan. Tapi di sini saya mau kita sama-sama belajar, Daud ketika walaupun dia hidupnya hanya menggembalakan domba, menggembalakan kambing ayahnya, tetapi kita tahu Daud sering sekali memainkan kecapinya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daud bangun mezbahnya, Daud bangun hubungan pribadinya dengan Allah. Daud bonding sama Tuhan, memiliki ikatan. Bahkan juga di firman Tuhan juga dikatakan, Daud sangat mencintai Tauratnya Tuhan. Dia membaca Taurat sepanjang hari. Oleh karena itu, saya mau mengajak anak-anak muda, teman-teman Gloyut, untuk yuk kita punya ikatan pribadi sama Tuhan. Yuk kita sama-sama bonding sama Tuhan. Saya tahu teman-teman merindukan ibadah live yang kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita boleh praise and worship bersama-sama. Saya tahu teman-teman rindu, tapi di sini Daud mengajarkan kita, meskipun dia di tengah kesendiriannya, meskipun dia hanya bersama dengan kambing dan dombanya, dia tetap membangun mezbah bersama-sama dengan Tuhan. Dia tetap membangun hubungan, ikatan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kita harus memiliki hati seorang pahlawan. Daud di usianya yang masih sangat muda, bisa aja dia bilang, ngapain peduli sama mereka yang lagi berperang. Biarin aja. Toh dia juga gak dibebani dengan seperti saudara-saudaranya, seperti kakak-kakaknya, yang harus berperang, yang harus membela negaranya. Dia bisa aja bilang, udahlah saya kan juga masih kecil, masih muda, udah jagain kambing sama domba aja. Tapi di sini sikap Daud adalah sikap seorang pahlawan. Dia gak cuek. Saya gak mau melihat anak-anak muda di Gloyut, teman-teman muda di Gloyut, yang memiliki hati yang cuek. Ketika kita melihat ada yang susah, kita tolong. Ketika kita melihat ada yang membutuhkan, kita bantu mereka. Jangan cuek. Tidak akan ada sejarah Goliat dikalahkan oleh Daud kalau saat itu Daud memilih untuk duduk diam, memandang domba-dombanya lagi makan, lagi minum, dia ambil kecapi, dia nyanyi, jreng, ajarku berdiam, dekat di hatimu. Gak akan ada saudara, gak akan ada teman-teman muda. Gak akan pernah ada cerita itu di mana Daud berhasil mengalahkan Goliat. Daud yang masih muda berhasil mengalahkan Goliat, itu gak akan ada. Cerita itu cuma mitos. Amin. Tapi ketika dia mau mengorbankan kecilannya dia, bisa aja dong dia chill dengan hidupnya, ya kan? Tapi dia gak mau chill karena dia pikir, no. Dia selama ini udah bonding sama Tuhan. Saya mau bilang, kita mungkin bisa bonding sama Tuhan, tapi kalau kita cuek sama keadaan sekitar, nothing. Kalau kita bisa praise and worship sama Tuhan, tapi kita cuek sama sekitar kita, gak ada apa-apanya. Daud di sini mengajarkan kita, ketika kita sudah baca Alkitab setiap hari, ketika kita sudah bonding sama Tuhan setiap hari, pujian penyembahan setiap hari, kita harus juga berdampak bagi teman-teman sekitar kita. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Yang ketiga, ketika kita memiliki hati seorang pahlawan, kita juga harus ingat kebaikan Tuhan. Saul bilang kepada Daud bahwa musuhnya itu, Goliat itu, sudah menjadi seorang prajurit pada masa mudanya. Ketika Daud mengutarakan sebuah kalimat seperti itu, ketika Saul mengutarakan kalimat seperti itu,
Daud tidak bilang, oh iya juga ya, saya kan masih muda. Saya nggak pernah mengalami apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Daud nggak bilang kayak gitu. Daud malah menonjolkan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia berjalan menjaga kambing dombanya, kawanan kambing dan dombanya. Ketika ada beruang datang, ketika ada singa datang, Daud diberikan kekuatan oleh Tuhan, Daud tetap dijaga dalam perlindungan Tuhan sehingga dia bisa melawan binatang-binatang itu. Perkataan yang dikeluarkan Daud, saya sebut adalah perkataan yang dewasa. Karena ketika Saul merendahkan Daud, di situ justru Daud ingat akan kebaikan Tuhan. Di situ justru Daud ingat perlindungan Tuhan nyata atas kehidupannya. Saya encourage anak-anak muda juga ketika orang-orang di sekitar kita merendahkan, meremehkan kita. Saya mau dengan kerendahan hati kita harus meninggikan Tuhan. Amin. Haleluya. Daud juga dikatain oleh Goliat waktu datang, anjingkah aku ini? Sehingga engkau mendatangi aku dengan dengan tongkat. Itu adalah perkataan yang sangat menghina. Tapi justru sikap Daud yang berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Amin. Anak-anak muda, walaupun kita tidak punya apa-apa saat ini yang bisa dibanggakan, tapi saya mau bilang, nama Tuhan tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan poin yang keempat, yang terakhir. Tanggalkanlah segala yang membatasi gerak kita bersama dengan Tuhan. Kita harus menanggalkan segala yang membatasi gerak kita bersama-sama dengan Tuhan. Di ayat 39, di ayat yang ke-38, Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar di berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia meninggalkannya. Membaca ayat ini, saya tertegur sekali. Ini yang membuat saya ingin juga anak-anak muda yang merasa hari ini, saya udah gak punya apa-apa lagi. Saya kehilangan pekerjaan. Bahkan juga mungkin karena adanya pandemi ini, kita kehilangan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi. Tapi ayat ini jelas menguatkan kita kembali bahwa kita berjalan itu bukan dengan apa yang kita punya, bukan apa yang dengan kita miliki. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ketika Saul di sini beranggapan Daud itu kalau mau berperang harus memakai baju ketopong tembaga supaya tidak lecet badannya. Dia harus memakai baju yang layaknya seorang prajurit. Karena memang standar seorang prajurit itu adalah dia menggunakan pakaian lengkap, bersenjata, memiliki pedang, agar dapat melangsungkan pertandingan. Tapi justru di sini, sikapnya Daud ketika dia memakai baju itu karena menyusahkannya bagi dia bilang enggak usah deh, saya enggak biasa pakai ini. Saya cuma mau bilang, kenapa sih Daud enggak mau pakai itu? Kenapa sih kok Daud enggak mau difasilitasi oleh seorang raja? Dia memakai baju kebesaran raja loh.
Harusnya menjadi kebanggaan bagi Daud. Tapi justru Daud bilang enggak, saya nggak mau pakai itu karena susah, kegedean. Saya mau kita sama-sama apapun yang menjadi kebanggaan, apapun yang menjadi kebanggaan bagi kehidupan kita selama ini, tanggalkan itu. Jangan andelin itu. Saya mau di sini kita sama-sama belajar bahwa ketopong tembaga atau pedang yang dipakai Daud adalah firman Tuhan. Yang di poin pertama sudah saya jelaskan tadi, karena sikapnya selama ini di masa mudanya diisi dengan firman Tuhan, Daud mencintai Taurat Tuhan sehingga sepanjang hari dia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan dasarnya. Itulah yang menjadi kekuatan perlindungan bagi dirinya. Amin. Kita mau sama-sama ketika kita berjalan menghadapi raksasa global ini, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam tuntunannya. Amin. Daud berkata, dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menjaga aku, gadamu dan tongkatmu tidak akan pernah meninggalkan aku. Itu semua karena Daud bonding sama Tuhan. Daud memiliki ikatan yang sangat begitu erat dengan Tuhan. Amin. Saya mau kita bukan hanya mendengar firman ini lalu sudah. Saya mau kita sama-sama merenungkan poin penting ini. Keempat poin penting ini semua bekal kita bagaimana supaya kita menjadi anak muda yang penuh dengan kata-kata yang penuh dengan iman, penuh dengan kata-kata yang membanggakan Tuhan, penuh dengan kata-kata yang penuh dengan isi hati Tuhan. Ketika masalah, ketika apapun yang ada di depan kita, rintangan kita, justru kita melihat bahwa Tuhan masih ada dan memberikan kita kesempatan hidup sampai saat hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Haleluya. So, saya mau tanya sama teman-teman sekarang, apa yang keluar dari mulut kita? Apa yang keluar dari mulut teman-teman akhir-akhir ini? Apakah perkataan dewasa seperti yang dikatakan Daud? Atau apakah perkataan yang murahan seperti yang dikatakan Saul? Memang terlihat logik, Saul bilang, jangan. Dia itu musuh yang sudah terbiasa menjadi seorang prajurit sejak masa mudanya. Tapi Daud dengan kebanggaan meninggikan Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menonjolkan kekuatan Tuhan dalam kehidupannya. Justru dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa dan dia berhasil mengalahkan seorang yang dibanggakan atau yang ditakutkan oleh bangsa Israel itu. Amin. Bahkan Daud sekalipun yang sudah mengalahkan beribu-ribu pasukan. Bahkan Saul sekalipun yang sudah mengalahkan beribu-ribu pasukan. Dia melihatnya dengan mata kepalanya dia sendiri. Dia melihatnya dengan apapun yang dia pikir, oh nggak bisa nih. Walaupun saya sudah punya pengalaman, walaupun saya sudah menjadi raja, tapi saya lihat nih kayaknya nggak mungkin nih saya bisa ngelawan Goliat. Tapi justru si Daud, meskipun dia tidak punya pengalaman pertarungan sama sekali, justru yang dia ingat adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Jadi yang poin pertama adalah kita harus bonding sama Tuhan. Kita harus memiliki ikatan sama Tuhan, mau gak mau kita harus baca Alkitab, suka gak suka kita harus pujian penyembahan, bangun mesbah pribadi sama Tuhan. Kunci kamar, masuk kamar, kunci pintu, kita harus punya bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Udah gak perlu lagi kita alasan, gak deh, gue kalau mau pujian penyembahan nanti aja deh kalau lagi rame-rame. No, sekarang waktunya, kesempatan kita untuk kita bangun pribadi, bangun mesbah pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dan poin yang kedua, saya ingatkan lagi, kita harus memiliki hati seorang pahlawan. Jangan cuek dengan keadaan sekitar. Jangan merasa bahwa, itu kan bukan urusan gue, mendingan gue chill aja. Gak usah. Udah bukan waktunya anak muda zaman sekarang, anak muda gloyut, terutama harus memiliki mental, harus memiliki hati seperti seorang pahlawan yang harus peduli. Dan jangan bersikap bodoh amat. Amin. Dan yang ketiga, ingat akan kebaikan Tuhan.
Ketika orang mengingatkan bahwa dia besar, dia tidak kuat, dia kuat, masalahmu di depan sana tidak akan bisa kau lewati. Ingat, sampai saat ini kita sering mendengar, kalau Tuhan sampai saat ini ada, kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan menyertai kita sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita sering dengar itu di ibadah manapun. Tapi kita susah untuk mengerti itu karena apa? Kita selalu melihat, masalah kita besar juga ya. Ternyata yang di depan kita tuh besar banget ya. Padahal kalau kita boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat, saya ingatkan lagi, tanggalkan segala yang membatasi gerak kita sama Tuhan. Karena kalau kita melihat ke dalam diri kita, atau melihat apa yang orang lain sarankan, apa yang kita terlalu pusing dengan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan orang harus begini, harus begitu. Kita akan terhambat, maka kita akan melihat, karena kita nggak seperti ini, maka kita nggak bisa kayak gitu. Sama seperti saya bilang tadi, saya kenapa nggak mau pelayanan? Karena saya pikir orang yang pelayanan itu adalah orang yang bisa nyanyi, orang yang bisa main musik. Ya kalau sampai saya berpikir seperti itu terus, saya nggak akan pernah bisa. Saya nggak akan pernah bisa ada di sini bersama-sama dengan saudara. Dan tanpa disadari, pelayanan saya yang waktu itu adalah titik balik saya bersama-sama dengan Tuhan hingga sampai saat ini. Kalau seandainya waktu itu saya tidak minta sama Tuhan apa yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, mungkin saat ini saya nggak bisa ada bersama-sama dengan teman-teman. Oleh karena itu saya mau encourage teman-teman, yuk cukup andalkan Tuhan saja. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Jesus is enough. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu sekarang kita stop. Jangan berpikir apa yang kita punya. Jangan lagi berpikir apa yang kita bisa. Tapi bilang sama Tuhan. Kita sama-sama bilang sama Tuhan. Tuhan, Lord, I need you. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya butuh Tuhan. Saya minta ampun Tuhan jika selama ini saya mengandalkan apa yang ada di depan saya mengandalkan apa yang menjadi kepercayaan saya mengandalkan apa yang menjadi kekuatan saya selama ini. Saya berpikir bahwa, oh Tuhan, saya nggak bisa nih kalau nggak ada dia, saya nggak bisa nih kalau nggak ada orang-orang tersekitar kita. Jangan, zaman sekarang ini banyak mengajarkan kita menjadi dewasa. Amin. Karena di zaman sekarang ini kita sudah tidak lagi pusing bagaimana nanti ya kalau kiamat. Kita udah bisa lihat sekarang ini adalah waktunya kita benar-benar bersama-sama dengan Tuhan. Di akhir kehidupan kita tidak ada lagi orang-orang di samping kita. Hanya kita sama-sama dengan Tuhan. So, bangun kehidupan kebiasaan bersama-sama dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan andalkan apa yang kau punya, jangan andalkan apa yang menjadi kekuatanmu selama ini. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman ini bisa merema di setiap hati teman-teman Gloyut. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan, pada saat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, setiap firman yang kami dengar, setiap rema yang kami dengar, boleh merema di hati kami. Boleh membuat kami sadar bahwa kekuatan kami adalah bersama-sama dengan Tuhan. Boleh kami diingatkan kembali bahwa kami harus memiliki ikatan pribadi dengan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa jika selama ini kami mengandalkan kekuatan pribadi kami. Kami mengandalkan channel-channel kami, pangkat dan kedudukan kami. Ampuni kami ya Bapa. Ajar kami untuk melihat dan untuk berkata seperti Daud yang selalu membanggakan Tuhan, yang selalu menonjolkan kebaikan Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami berkata yang keluar dari mulut kami hanya ketakutan dan hanya kecemasan. Ampuni kami ya Bapa. Kembalikan kami ke jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi satu-satunya kekuatan kami, tempat perlindungan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik.
Tuhan berkati teman-teman Glow Youth, teman-teman muda. Dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, Tuhan buka jalan atas apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Tuhan bimbing mereka. Mungkin ada beberapa dari mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berkati mereka. Berikan mereka pekerjaan yang baik, berikan mereka pekerjaan yang baru, yang terbaik yang dari Tuhan. Dan juga mungkin banyak teman-teman Glow Youth juga, teman-teman muda yang memiliki masalah yang akhirnya harus kehilangan orang-orang sekitar mereka, yang harus kehilangan teman-teman mereka, yang harus kehilangan orang-orang tersayang mereka karena pandemik ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati mereka, hibur hati mereka. Berikan kekuatan mereka ya Bapa, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Bapa, kami sudah mendengarkan setiap firman Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah kami memberikan persembahan ini bukan karena tuntutan atau bukan karena kewajiban, tapi karena kami tahu dan kami sadar Tuhan telah menolong kami sampai saat hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu ajarkan kami dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami untuk memberi, bukan yang standar atau yang biasa-biasa aja. Tapi ajar kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberi bagi kami. Kami bisa melakukan ini dan itu semua karena Tuhan. Ajar kami sebagai anak muda sadar akan kewajiban kami untuk memberi Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami tidak cuek, kami tidak menjadi anak muda yang gampangan, menjadi anak muda yang cuek akan sekitar kita. Tapi kami peduli juga untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Atas persembahan kami, atas apapun yang kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati antar kami ya Tuhan, yang melayani kami Tuhan. Pemain musik, para WL, para singer, Tuhan berkati mereka. Dan juga jemaat-jemaat Tuhan juga Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.